Hai guys, balik lagi di Oki Kelvin Official bersama saya tentunya Oki. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebuah video sebelum aku melanjutkan ke kasusnya Vina, ada sebuah video pengumuman dulu ya guys ya. Kita lihat videonya seperti apa sih. Ya Rifah Hamidah, saya minta tolong Rifah suruh pulang. Saya orang tuanya benar-benar kangen Rifah. Siapa tahu saya ketemu anak saya langsung meninggal. Saya tidak tahu umur saya. Benar-benar aku minta tolong, siapa yang tahu adanya Rifah Hamidah di mana, aku minta tolong Rifah suruh pulang. Nah, buat kalian yang tahu atau mengenal namanya Rifah Hamidah atau Rifah Hamidah sendiri nonton video aku, tolong pulang dan temuilah ibunya sangat kangen guys, tolong ya. Atau teman-temannya yang tahu keberadaannya tolong di ini, atau ada yang mengenal ibu ini yang tahu anaknya, karena ibu ini nggak meng-share fotonya, jadi aku nggak tahu yang mana orangnya ya, anaknya yang Rifah Hamidah. Mudah-mudahan sih sehat ya, nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu loh guys ya. Buat kalian tolong share dan tolong bantu ibu ini ya. Yuk kita lanjut lagi ke kasusnya Vina guys. Mel takut, khawatir. Saya bilang, Mel kamu datang ke saya. Nomor telepon saya ada di Instagram saya. Kalau saudara Aib juga datang ke saya akan bantu saudara. Tidak usah ragu dengan saya. Berarti si Mel dan Aib, Pak RT, mungkin bersama Razman ini guys. Ini ada satu sekongkolan ya dengan pihak kepolisian. Mungkin dia dibayar gede sama kepolisiannya, sama Polri gitu ya. Kita lihat video selanjutnya guys. Si Kadal dasar. Apalagi setelah 3 tahun ini pekerjaan menjadi semakin sulit karena memang sengaja dibikin sulit. Saya berharap kita punya pemimpin yang betul-betul takut sama Tuhan, bukan cuma ngomong dalam konsep. Iya benar. Coba kita perhatikan sekarang, selama 3 tahun ini, ketika rakyat Indonesia ketakutan, tidak ada pemimpin yang bilang jangan takut karena Tuhan kita berkuasa, Allah kita berakbar. Hilang semua dia punya begal. Di mana nyalinya? Tak ada satupun yang muncul. Semua nakut-nakutin rakyatnya, padahal ini semua adalah kebohongan. Mari kita buktikan. Saya bukan sosokan bicara Pak, karena kebohongan nyata-nyata di depan mata. Televisi semua dikuasai, mainstream dikuasai oleh mereka, dan itu dibayar sebelum dimainkan. Dimainkan lewat apa? Sosialisasi. Sosialisasi itu adalah propaganda. Supaya apa? Tertanam di alam bawah sadar, psikologi intelijen, bahwa nanti akan terjadi begini-begini. Sebenarnya, mereka yang bicara itu, mereka bagian daripada panitia. Mari kita bongkar. Kalau memang kita cinta bangsa, menjelang tanggal 17 Agustus sebagai peringatan hari di mana bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya. Namun saat ini, dari apa yang Bapak-Bapak sampaikan tadi, kita merasakan bahwa sangat jauh dari api dari pangkal, dan itu sangat kita rasakan. Kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Maka saya nggak ngegewo lah. Itu kan dari 2016 soal undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah keras, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Dan kan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa dikumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Makanya saya nggak ngegewo lah. Apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP subsidi bunga itu sudah 105 triliun. Itu pun menarik 300-an lebih ya. Outstandingnya Pak? Nah, biasanya ada usulan, apalagi DPR misalnya, ketua MPR untuk diundur. Menurut saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga kita akan. Menurut pendapat kalian gimana nih? Kita lanjut lagi ke video selanjutnya guys. Baru tahu ada pasukan elit Polda Jabar katanya, pengawal ketat Polda Jawa Barat.
Waduh, di belakang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pengawalnya banyak banget ya. Advokat. Ini kawan. Tersangka itu juga cepat, kita sampaikan bahwa Polda Jawa Barat sangat tepat dalam menetapkan mereka sebagai tersangka. Tadi. Nih orang-orang yang mungkin terlibat katanya tuh tidak akan bisa lolos. Ini adalah yang dulu menangani kasus Vina ini ya. 3 orang ini yang menangani kasus Vina tahun 2016 guys. Nih ada si siapa ini? Indra Jafar, terus ada si ini ya, yang Bahtiar itu ya kalau nggak salah. Terus ini ada si Galih, ini aku nggak tahu, nggak jelas namanya guys. 3 orang inilah yang menangani kasusnya Vina dan mungkin sekarang sudah naik pangkat ya. Ada apakah itu guys? Nah, kalian bisa menganalisa sendiri ya. Ini ada sebuah video lagi, kita lihat. Mau bersih, ya. Kenapa kamu gemetaran dengan ucapan saya? Sekarang gini, nggak usah sibuk-sibuk urusin Widya. Cari tuh DPO pelaku pembunuh yang namanya suamimu sendiri. Ya. Yo, viralkan, angkat itu, ya. Polda Lampung, ya. Dan sekitarnya angkat kembali kasus suaminya Putri, biar ramai sekalian, ya. Slow bro, ya. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya kemarin di Polda Lampung bisa menggegerkan dunia jagat raya ini, agar kasus pembunuhan suami Putri, dalangnya siapa, akan ketahuan. Gak usah jauh-jauh kamu ngurusin yang namanya kasusnya Vina. So hebat kamu. Sebenarnya Bu Widya tinggal di mana ya? Di luar negeri kah atau di Indonesia ya? Soalnya tidak ada yang berani ini ya. Aku bukan berarti aku nggak setuju dengan Bu Widya ya, tapi ada kalanya dia itu benar guys. Nah makanya seperti Mbak Putri kan nggak sampai ini katanya sayembara mau menangkap. Tapi sampai saat ini nggak ada ini ya. Apakah emang di luar negeri makanya dia diam aja sih Mbak Putri ini atau enggak ya? Entahlah guys. Ini ada sebuah video lagi. Sekarang polisi lagi diserang kasus Vina. Bagus. Ayo kita belain polisi. Saya bilang loh, bentar. Polisinya keadaannya benar atau salah? Nah, benar. Jadi dia bilang secara membabi buta, ayo kita jadi Pembelanya. Kayak yang bicara lah, humasnya lah gitu, humas secara tanda kutip ya kan, sebagai lawyer ya, padahal nggak dapat surat kuasa. Saya tanya dia, abang dapat surat kuasa nggak? Enggak. Terus kenapa bicara? Ya sekalian ini TV pada mengundang. Jadi kita lihat kalau di TV ada lawyer yang menyerang polisi, ya kan, kayak Hotman kan dia bilang presiden ini dilepaskan dulu, ini salah tangkap. Itu kan berarti kan berseberangan sama polisi atau melawan lah kita bilangnya ya. Ada yang itu itu udah benar, polisi udah benar, itu ditangkap, orangnya gini-gini bla bla bla. Kita lihat dua sisi kan. Nah sisi yang membela polisi itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena kenapa? Polisi itu udah punya yang namanya Kadif Humas dan Kabid Humas. Pembicaranya. Sedangkan hukum pun ada di sana ya. Ya. Bagian hukum pun ada. Sedangkan kita bukan lawyernya. Jadi seharusnya kan, bukankah kewenangan seharusnya di mereka legal standingnya? Itu pertanyaan saya bilang kan. Terus kedua, kalau saya harus membela polisi sedangkan saya tahu dia salah, saya menolak. Di situ. Bukannya saya nggak mau pansos atau bukannya saya nggak mau terkenal, enggak. Tapi kita punya dosa akan lebih gede Pak kalau kita menyesatkan masyarakat. Benar. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah setuju dengan Pak Alvin? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Terus ya, terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe kalau kalian pengen subscribe. Kalau nggak juga nggak apa-apa. See you guys. Bye.